Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Insyania dengan NIM 232400881 dari Manajemen Administrasi Perhotelan Kampus Arianti. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Benediktus Bismawastu Regatena Raharjo dengan NIM 232400883 dari Manajemen Administrasi Perhotelan Arianti. Di sini kita akan mewawancari tentang hak asasi manusia. Kira-kira hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sebagai manusia, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang di dunia tanpa memandang latar belakang mereka. Hak asasi manusia juga bersifat tidak dapat dicabut dan tidak dapat dialihkan. Ada beberapa poin penting mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, hak yang melekat. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat inheren. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa memandang latar belakang, agama, suku, ras, atau status sosial. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Yang keempat, tidak dapat dialihkan. Hak asasi manusia tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Oke nih, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kita perkenalan dulu kali ya. Di sini teh ada siapa sih? Aku Salma Nur Aziza Wahyuni. Oh, Salma. Panggilannya apa? Salma atau Wahyuni? Salma aja. Oke, Salma. Ya udah nih, perkenalannya udah ya. Kita langsung ke sesi pertanyaan aja langsung. Oke, Salma. Aku kan tadi udah ngejelasin kira-kira hak asasi manusia itu apa sih kalau menurut Salma? Kalau menurut aku, hak asasi manusia itu hak yang melekat pada setiap manusia, setiap individu yang merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan Tuhan sejak dia hidup, sejak dia bahkan masih dalam kandungan. Oh, jadi pas kita masih di dalam kandungan ibu tuh kita udah punya hak asasi manusia dong. Iya, karena dari apa sih? Karena dari sejak kandungan juga hak-hak kita udah harus terpenuhi gitu. Jadi kayak nutrisi untuk bayi, nutrisi segala macamnya gitu yang harus dicek rutin gitu kan. Oke, 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 oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Salma, hak asasi manusia penting dalam masyarakat nggak? Penting banget karena hak asasi manusia itu kan hak-hak yang hak-hak wajib yang harus apa ya, yang harus dimiliki setiap manusia. Kalau misalkan sekarang HAM itu dilanggar atau ini itu tuh bakalan jadi apa ya? Kayak kalau HAM itu kalau contoh pelanggaran HAM itu kan gak adanya keadilan. Kalau gak adanya keadilan itu kan berarti kayak yang kuat yang berkuasa. Nah itu tuh kayak hukum rimba gitu, kayak gak sesuai dengan hak-hak manusia yang memang manusia itu perlu memanusiakan manusia gitu. Oke, oke. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan dari aku, bukan ada dari pertanyaannya. Ini mah nanya aja. Menurut kamu nih, pemerintahan Indonesia udah menjalani hak asasi manusia dengan baik belum? Kalau untuk sekarang sih kayaknya lagi jelek Jeleknya kenapa? karena dari yang kita tahu ya ada beberapa beberapa waktu ke belakang tuh ada tuh kan yang berita kantor jurnalis dikirimin kepala babi. Itu menurut aku salah satu pembungkaman media yang harusnya media itu dibiarkan mengeksplor berita tuh sejujur-jujurnya, seterbuka-terbukanya kepada publik, tapi mereka tuh dipaksa untuk bungkam, untuk menutup mulut biar mungkin kebusukannya enggak. Oh, jadi gitu ya. Berarti pemerintah tuh kayak ada yang nutup-tutupin gitu ya. Oke, oke. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disering-seringin tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa peran negara
dalam melindungi hak asasi manusia? Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia Yes. tentunya itu harus bisa mengedukasi, mulai dari pejabatnya sendiri, dari individu ke individu, kan nanti membentuk kelompok nih. Jadi kalau misalkan suatu kelompok udah bisa menghargai hak asasi manusia, ya berarti itu udah berjalan dengan yang seharusnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang masih terjadi penyimpangan-penyimpangan antar individu satu, dua, meskipun itu disebut oknum, tapi tetap aja susah kan untuk menegakkan HAM itu. Terus mungkin pemerintah bisa lebih apa ya, bisa lebih tegas lagi tentang apa namanya, komisi-komisi perlindungan HAM gitu, biar maksudnya itu tuh betul-betul diperhatikan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia gitu, yang mau sekarang atau mungkin beberapa tahun ke belakang gitu. Oke, oke, oke kalau gitu. Terus eh kira-kira kamu tahu nggak nih contoh-contoh kasus di Indonesia yang kira-kiranya itu tuh kasusnya tuh udah ngelanggar hak asasi manusia gitu? Kayak yang aku sebutin tadi, yang pemukaman jurnalis tadi. Terus mungkin kayak pembunuhan, pemerkosaan itu kan maksudnya gimana ya? Itu tuh sebuah tindak kriminalitas yang kriminal dan apa ya, buruk. Cuma karena kita udah sering tuh apa, udah sering dengar berita tuh, rasa-rasanya Jadi bosen gitu ya? jadi kayak gak aneh gitu loh. Jadi bukan bukan wajar, tapi kayak bukan sesuatu yang kayak, kalau kita dengar berita kayak kayak gimana ya, rasanya kayak sehancur ini, Kayak ngerasain gak sih? kayak udah banyak kasus nih ya, udah banyak kasus pelanggaran HAM, saking banyaknya kita tuh kayak udah nggak asing lagi gitu dengernya Ya, gitu ya. jadi kayak nggak kaget gitu loh, kayak, tapi tetap aja sih kayak kalau dilihat kasusnya ini tetap bikin dongkol, bikin kayak ih, aduh apa sih gitu Bikin gitu kesel juga ya, gitu ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Terima kasih juga atas jawabannya ya, Salma ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini pertanyaannya agak basic juga ya, tapi mungkin bisa kita terapkan juga nih. Kalau Salma sendiri, apa sih yang Salma lakuin buat menerapkan hak hak asasi manusia di dalam kehidupan Salma sehari-hari gitu? Tentunya dimulai dari diri sendiri ya, dari kita mengetahui dulu hak dan kewajiban kita tuh apa sebagai seorang seorang manusia, seorang individu gitu, seorang warga negara. Kita tuh sebagai itu tuh harus apa, dan jadi kita tuh harus melakukan apa, dan kita juga harus menerima apa gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu hak dan kewajiban kita tuh meminimalisir adanya ketimpangan hak dan kewajiban, yang meminimalisir pelanggaran HAM juga gitu, karena kan pelanggaran HAM juga berawal dari ketidaksadaran diri kita akan hak apa dan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Oke, tadi kan kata Salma hak dan kewajiban nih. Ada nggak contoh kayak real kita bisa lakuin buat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya hak-haknya sih tentunya, karena aku juga mahasiswa ya, karena maksudnya hak aku untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu, mencari wawasan baru, dan kewajibannya mungkin kayak kalau kalau aku gak, Bayar pajak negara. ya itu, kalau aku kan nggak ada ya, jadi kayak gitu. Terus kalau kewajibannya mungkin Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis dulu ya sebenarnya. Jadi kita ulang lagi pertanyaannya ya. Gimana sih kameramen? Ini nggak apa-apa, kita sering kesedihan aja biar kita bosan aja ya. Kita wawancaranya ya, Mo ya. Betul ya. Oke, ini buat pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau buat Salma nih, gimana cara kita buat menerapkan hak asasi manusia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari nih? untuk bisa menerapkan HAM di kehidupan sehari-hari itu bisa dimulai dengan langkah pertama, kita tahu hak dan kewajiban kita apa sebagai individu, sebagai manusia, sebagai warga negara gitu. Jadi ketika kita tahu hak dan kewajiban kita apa, kita bisa meminimalisir ketimpangan antara hak dan kewajiban, yang juga itu tuh bisa berimbas ke, kan hak asasi manusia nih, gak cuma kita doang dong, orang lain. Jadi ketika kita tahu hak dan kewajiban kita juga bisa secara tidak langsung tuh menghargai orang lain juga gitu. Oke,
Kalau misalnya contoh realnya nih dalam kehidupan sehari-hari, gimana tuh, Mak? Kayak apa ya yang sehari-hari kita bisa lakukan buat menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena hak asasi manusia itu kayak yang aku bilang tadi, apa namanya, nyambung sama hak dan kewajiban gitu. Kalau misalkan haknya itu kayak aku sebagai mahasiswa juga gitu kan, punya hak untuk menuntut ilmu, untuk mencari wawasan baru. Terus juga kan sebagai mahasiswa itu menurut aku kita itu boleh untuk kayak menyuarakan suara kita karena kita mahasiswa. Oh ya, ya, kita kan udah mahasiswa, udah punya Iya, KTP kan, iya, kita juga berhak menyuarakan suara kita dong iya. ya. Oke, oke. Terus. Kayak contohnya menurut aku, apa ya, kayak demo-demo kemarin tuh aku setuju sih. Soalnya kayak mahasiswa itu masih apa ya namanya tuh yang pure gitu loh. Belum kalau soalnya kalau misalnya kita udah bukan mahasiswa, maksudnya udah jadi pekerja atau apa, itu tuh kita tuh jadi individu di bawah naungan itu juga geningan yang harus ikut aturan ngerti kan kayak Ya, gitu. Kalau untuk kewajibannya sih sekecil atau sesederhana kita menjaga lingkungan aja. Itu tuh menurut aku karena sekarang bayangin kalau misalkan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan aja kita langgar gitu. Kayak misal buang sampah sembarangan aja lah gitu. Itu kan bisa menyebabkan banjir yang bisa menyebabkan masalah kan bencana gitu. Enggak cuma untuk kita tapi untuk masyarakat juga gitu yang berpengaruh sama masyarakat luas. oke. Wah, ternyata jawaban dari Sama, wah sangat bagus juga ya. Jadi di sini kita juga berterima kasih buat Salma udah meluangkan waktunya dengan kita, dengan saya juga untuk ya sekedar berbincang-berbincang di wawancara ini. Jadi menurut Salma kesimpulan dari wawancara hari ini apa sih? Kesimpulannya HAM itu perlu apa? Perlu kita terapkan, wajib perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya juga bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil dari diri kita sendiri dulu lah. Karena dari diri kita sendiri kalau misalnya kita udah sadar, kita bisa mengedukasi orang lain, itu juga bisa dengan sendirinya terbentuk apa ya? Terbentuk apa tuh namanya? Kayak Kayak apa? Wadah, iya kayak hubungan timbal balik gitu loh. Kalau relasi gitu ya atau jadi kalau misalkan kita kita menghargai orang, orang juga bisa untuk menghargai kita gitu. Menghargai hak-hak dan kewajiban. oke. Wah, terima kasih ya Salma ya udah ngurangin waktunya. Mungkin dari wawancara kita segini dulu aja ya. Mungkin di lain waktu kita bakal berbincang lagi ya Salma ya. Oke. Dari kita sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.